Bab 1431, diam-diam membuat keberuntungan. Dengan dewa-dewa mengambil tindakan, dewa kuno dalam perang penawaran menjadi agak lebih terkendali. Setiap dewa-dewa dari alam dewa kuno yang desolat tidak dapat diremehkan, dan Xin Wuheng masih sangat muda, mungkin berarti dia memiliki pendukung yang kuat. Selain itu, harga ini jauh melebihi harga sebenarnya dari buah mutiara surga roh kehidupan. Selain itu, pelelangan baru saja dimulai, jadi ada kemungkinan objek dengan efek serupa akan ditampilkan nanti. Tiba-tiba, suara serak dan menggoda memanggil, 320.000. Semua orang menoleh untuk melihat siapa ini, tetapi sosok misterius ini diselimuti kabut hitam pekat. Namun, semua orang di dekat orang ini merasakan energi mengerikan yang membuat mereka gemetar tanpa sadar. Di cincin perdagangan kerajaan ilahi, beberapa orang akan menyembunyikan energi mereka atau mengaburkan segala sesuatu tentang diri mereka sendiri, sama seperti pria misterius dalam kabut hitam pekat ini. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggunakan mata kirinya untuk melihat menembus kabut. Penawar misterius ini jelas memusuhi Xin Wuheng. Dia dengan cepat bisa melihat sosok di dalam kabut. Dewa-dewa jahat roh. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Orang yang menawar Xin Wuheng adalah dewa penguasa aula jiwa kuno, dan dia tidak lain adalah dewa-dewa jahat roh, yang didorong kembali oleh Zhao Feng dan Xin Wuheng beberapa waktu lalu. 330.000. Ekspresi Xin Wuheng menjadi gelap saat dia terus menawar. 340.000. 350.000. Wajah Xin Wuheng menjadi gelap dan marah, tetapi dia tetap keras kepala dan tampaknya berniat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 400.000. Dewa-dewa jahat roh tertawa kecil. Setelah jeda sesaat, dia terus menawar. Dalam pandangannya, Xin Wuheng telah membiarkan darah masuk ke kepalanya, dan ras dewa raksasa tampaknya memiliki keinginan membara untuk sumber daya ini dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi yang mengejutkan, karena kamu sangat menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Xin Wuheng tiba-tiba menjadi tenang dan tersenyum tipis. Ini, dewa-dewa jahat roh langsung menjadi bisu. Dia awalnya sengaja menaikkan harga agar Xin Wuheng menderita kerugian, tetapi dia tidak pernah berharap Xin Wuheng menyerah. Sekarang jelas bahwa Xin Wuheng telah bertindak sepanjang waktu, dan sekarang, dia membayar jauh lebih banyak daripada nilai sebenarnya dari buah mutiara surga roh kehidupan. Selamat kepada tamu 405 karena mendapatkan buah mutiara surga roh kehidupan dengan harga 400.000. Juru lelang berjubah putih tersenyum. Buah mutiara surga roh kehidupan hanyalah hidangan pembuka untuk lelang ini. Itu hanya bernilai sekitar 200.000 kristal dewa berkualitas tinggi, tetapi itu telah dilelang dengan harga akhir 400.000. Ini sudah sangat mengejutkan. Item kedua dan ketiga dilelang, masing-masing sangat langka dan berharga, meskipun tidak setingkat dengan buah mutiara surga roh kehidupan. Kami sekarang sedang melelang Blazing Cloud Divine Sabre, artefak divine dengan kualitas tertinggi dengan kualitas yang lumayan. Ini berisi energi murni dari api emas dan sangat kuat saat digunakan dalam serangan. Itu berasal dari Blazing Gold Rache peringkat ke-21, yang diperkenalkan oleh sesepuh berjubah putih. Mata Zhao Feng berbinar. Blazing Cloud Divine Sabre ini adalah salah satu dari sekian banyak artefak divine berkualitas tertinggi yang dia lelang, dan itu adalah salah satu yang berkualitas lebih baik. Meskipun Blazing Cloud Divine Sabre dapat dianggap seluruh level lebih rendah dari 9 Lightning Soul Refining Mirror, sebenarnya itu sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan jubah ruang waktu. Sial, itu pedang ilahi awan yang berkobar. Suara marah seorang wanita datang dari kobaran api di rumah lelang. Dewa balap emas berkobar. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat melalui cahaya yang menyala-nyala dan melihat wanita tua cantik di dalamnya. Perlombaan emas berkobar memiliki 3 dewa di semua. Dengan kematian dewa Lord Fire Cloud, satu-satunya yang tersisa adalah wanita tua dan patriark ini. Artefak divine kualitas tertinggi Blazing Cloud Divine Sabre, penawaran dimulai dari 1 juta, dan setiap tawaran baru harus meningkat setidaknya 10.000. Tetua berjubah putih itu mengumumkan, "Aku akan membayar 1.020.000. Petik 2. 1.040.
Ada banyak pembudidaya logam dan api dao. Jadi, bahkan jika Blazing Cloud Divine Sabre tidak berkualitas tinggi, masih banyak orang yang bersaing memperebutkannya. Hanya dalam waktu singkat, harga artefak ilahi kualitas tertinggi ini telah mencapai 1.500.000, dan itu semakin besar. Pada saat ini, dewa-dewa balap emas berkobar melangkah maju. Semuanya, kembalikan artefak ilahi ini ke yang tua ini. 2 juta. Wanita tua itu berbicara dengan suara yang menyenangkan sementara juga memancarkan energi dewa-dewa yang menghanguskan. Artefak ilahi dengan kualitas tertinggi pada level Blazing Cloud Divine Sabre hanya memiliki nilai sekitar 1.700.000. Karena tawaran Blazing Gold Rache God Lord sudah melebihi harga sebenarnya, permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Selain itu, dia memancarkan energi dewa-dewa sehingga dia bisa mengambil kembali artefak ilahi dari balap emas berkobar ini dengan harga yang agak lebih kecil. Ketika Tuhan-Tuhan berbicara, orang biasanya akan memberi mereka sedikit wajah. Selain itu, pelelangan baru saja dimulai, dan mungkin akan ada lebih banyak artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Jadi, sebagian besar orang menyerah pada penawaran. 2,1 juta. Zhao Feng samar-samar tersenyum, menurunkan nada suaranya sebelum berbicara sehingga pihak lain tidak dapat mengidentifikasinya. 2,15 juta. Mata wanita tua itu dingin. Setelah perang, Blazing Gold Rache telah mengalami kerusakan parah pada eselon menengah dan atas. Jadi, itu benar-benar membutuhkan pedang ilahi awan berkobar, dan ini bahkan tidak mempertimbangkan bahwa pedang ilahi awan berkobar itu milik ras emas berkobar di tempat pertama. Apalagi, dia sudah berbicara sebagai dewa-dewa. Fakta bahwa seseorang terus bersaing dengannya membuatnya tidak senang dan membuatnya semakin tidak mau tunduk. 2,2 juta. Zhao Feng segera menawar. Kakak Feng, kamu sangat jahat. Mata indah Zhao Yufei bersinar saat dia tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa Zhao Feng adalah orang yang memasang item ini untuk dilelang. Hah, pihak lain yang menawar adalah dewa balap emas berkobar. Jika tidak, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Setelah terkekeh pelan, Zhao Feng menyatakan harga lain, 2,4 juta. 2,5 juta. Wanita tua itu gemetar karena marah, dan dia hanya ingin bergegas ke sana dan melihat siapa sebenarnya yang bersaing dengannya. Sebelumnya, dia telah berspekulasi bahwa mungkin penawar ini benar-benar membutuhkan artefak ilahi ini. Tetapi sekarang, dia yakin bahwa orang ini memusuhi dia dan dengan sengaja menaikkan harga. Saya tidak berpikir identitas saya terungkap. Wanita tua itu berubah termenung. Saat menawar, dia juga mengubah suaranya. Namun kali ini, Zhao Feng tidak terus menawar harga. Ada bahaya menawar harga. Jika wanita tua itu tiba-tiba meniru Xin Wuheng dan tidak lagi menginginkan artefak ilahi, Zhao Feng yang akan menderita kerugian. Seperti ini, wanita tua itu menggunakan 2.500.000 kristal dewa berkualitas tinggi untuk membeli kembali artefak ilahi yang awalnya milik ras emas berkobar. Jangan terburu-buru, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Zhao Feng tersenyum mempesona. Artefak ilahi kualitas tertinggi yang dia siapkan untuk dilelang hampir semuanya diperoleh dari dewa-dewa setengah langkah dari balap emas berkobar. Ada banyak jenis objek yang akan dilelang hari ini, termasuk hewan peliharaan, keterampilan tempur, pil, peta rusak, dan banyak lagi. Beberapa dari objek ini berakhir dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada Blazing Cloud Divine Sabre. Selanjutnya untuk penawaran adalah salah satu harta paling berharga dalam hal memahami maksud waktu, bambu langit cahaya bulan. Harta karun ini mengandung Time Essence murni. Setelah dikonsumsi, seseorang dapat menyerap Time Essence secara perlahan dan memahami maksud waktu. Selain itu, ini juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami maksud waktu. Orang tua itu berteriak keras. Ekspresi Zhao Feng berubah. Jika tebakannya benar, potongan bambu langit cahaya bulan ini pasti yang dia jual untuk dilelang. Zhao Feng telah memperoleh beberapa potong bambu langit cahaya bulan dari reruntuhan, tetapi dia sendiri hanya mengonsumsi 1 potong. Saat meminum ramuan untuk kedua kalinya, efeknya akan berkurang, jadi dia melelang 1 potong. Zhao Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa harga yang akan dicapai oleh Moonlight Sky Bambu. Bambu langit cahaya bulan, sumber daya budidaya maksud waktu yang sangat berharga. Petik 2. Saya kebetulan mengalami hambatan dalam mengembangkan maksud waktu. Jika saya mendapatkan bambu langit cahaya bulan ini, saya pasti bisa mencapai level berikutnya. Petik 2. Kemunculan Moonlight Sky Bambu membuat banyak ahli di rumah lelang,
termasuk dewa-dewa, agak tergoda. Meskipun kualitasnya lebih rendah daripada sesuatu seperti Blazing Cloud Divine Sabre, itu sangat jarang dan sangat diminati sehingga menjadi perebutan panas. Maksud waktu dapat melawan hampir semua maksud lainnya, dan meskipun agak sulit untuk dikultivasikan, siapapun dengan kultivasi yang cukup tinggi, seperti dewa kuno atau dewa-dewa, akan mencoba dan mengolahnya. Selain itu, Moonlight Sky Bamboo dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami maksud waktu. Bahkan mereka yang tidak memiliki bakat di jalur ini akan dapat mengubah diri mereka sendiri dengan mengonsumsi bambu langit cahaya bulan. Selain itu, jika seseorang baru saja menjadi dewa sejati, mengambil bambu langit cahaya bulan akan memungkinkan seseorang untuk berjalan dalam dao waktu dan menjadi ahli yang terampil dalam energi waktu di masa depan. Harga awal untuk Moonlight Sky Bamboo adalah 600.000. Setiap tawaran harus lebih tinggi dari yang berikutnya, setidaknya 10.000. Tetua berjubah putih itu mengumumkan, 620.000? Saya akan membayar 630.000. 650.000? Beberapa saat kemudian, harga Moonlight Sky Bamboo naik menjadi 800.000, dan jumlah penawar jauh melebihi harga untuk objek sebelumnya. 8 dewa-dewa berada dalam perang penawaran, dengan dewa-dewa roh jahat menjadi salah satunya. 1 juta. Pada saat ini, suara tenang dan tua datang dari box tamu di seberang Zhao Feng. Yang mengejutkan, Zhao Feng menemukan suara ini agak familiar. God Lord Verdant Origin. Zhao Feng memutuskan setelah beberapa pemikiran. God Lord Verdant Origin adalah Lord of the Life Sacred Land yang telah memimpin negosiasi perdamaian antara Blazing Gold Rache dan Spiritual Rache. Zhao Feng tidak akan dengan mudah menggunakan kemampuan tembus pandangnya pada orang-orang di dalam kotak tamu lain untuk menghindari masalah yang tidak perlu. God Lord Verdant Origin, tanah suci kehidupan. Para ahli di rumah lelang semuanya memiliki reputasi, dan beberapa dari mereka mengenal Dewa Lord Verdant Origin, jadi mereka dengan cepat mengidentifikasi dia. Sial, tanah suci kehidupan. Setelah beberapa pemikiran, dewa-dewa setengah langkah memutuskan untuk menyerah pada bambu langit cahaya bulan. Pintu masuk ke cincin perdagangan kerajaan ilahi didistribusikan di 5 zona utama, dan zona Ziling adalah salah satunya. Setelah Life Sacred Land mengajukan tawaran, para penawar dari Ziling Zone semuanya menyerah. Namun, masih ada ahli dari zona lain yang enggan menyerah pada Moonlight Sky Bamboo dan bersiap untuk mengajukan tawaran sendiri. Tapi pada saat ini, suara gelap dan menyeramkan datang dari box tamu tidak jauh dari God Lord Verdant Origin, 1,1 juta. Untuk begitu saja menentang Life Sacred Land dan bahkan meningkatkan tawaran sebanyak 100.000 kristal dewa berkualitas tinggi, tindakan ini membuat banyak orang di rumah lelang gemetar dan mulai menebak faksi di dalam kotak tamu ini. Mungkinkah tanah suci surga yang jatuh dari zona antian? Itu sangat mungkin. Life Sacred Land tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan tanah suci surga yang jatuh. Petik 2. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. 1,2 juta. Dewa Lord Verdant Origin dengan tenang meningkatkan tawaran 100.000 lagi. Hampir sesaat kemudian, suara yang dalam dan jahat itu bergema, 1,3 juta. Hah, orang-orang di Life Sacred Land terlibat dalam perang penawaran tanpa busana. Mereka benar-benar tidak mempedulikan tanah suci surga yang jatuh. Di dalam kotak tamu ada sosok ramping, seorang pria parubaya dengan kulit putih ditutupi garis-garis hitam, yang diam-diam tertawa sendiri. Jika mereka menginginkan bambu langit cahaya bulan, mereka harus membayar setidaknya 2 kali lipat harga. Seorang wanita berjubah hitam di sebelah pria itu terkikik. Saat ini, Moonlight Sky Bamboo jauh melebihi harga aslinya. Saya tidak berpikir bahwa sesuatu yang saya adakan untuk dilelang akan diperebutkan dengan sangat panas. Di dalam kotak tamunya, Zhao Feng sangat terkejut. Bab 1432, Heaven Soul Feather Spirit Stone. The Moonlight Sky Bamboo telah jauh melebihi harga aslinya sekarang, tetapi penawaran masih tidak berhenti. 1,8 juta. Orang dari tanah suci surga yang jatuh terus memanggil. The Moonlight Sky Bamboo tiba-tiba sekarang bernilai artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Astaga, tidak ada pihak yang menyerah. Petik 2. Hehe, aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Banyak anggota di rumah lelang hanya duduk dan menonton pertunjukan. Sepotong bambu langit cahaya bulan yang bahkan tidak bernilai 1 juta sekarang telah mencapai harga astronomi 1,8 juta. Baik, Zhao Feng bersukacita di dalam kotak tamunya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang dilelang akan menjadi komoditas yang begitu panas. Dan jika benda lain yang dilelang juga bisa mendapatkan harga yang layak. Ketika saatnya tiba, Zhao Feng bahkan mungkin bisa mencoba beberapa barang yang lebih berharga untuk dilelang. Life Secret Land sama seperti sebelumnya, selalu percaya bahwa itu adalah sesuatu yang lain dan tidak mau memberikan tanah. Pria berkulit putih dan bergaris hitam dari tanah suci surga jatuh dengan dingin mencibir. 1,9 juta, dia terus menaikkan harga. Ekspresi Dewa Lord Verdan Origin dingin. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia mendapatkan Moonlight Sky Bambu, dia masih akan kehilangan transaksi ini. Tapi dia lebih menyukai sumber ini. Jika dia menyerahkannya ke tanah suci surga yang jatuh, dia akan kehilangan muka untuk tanah suci kehidupan. Semuanya, kenapa kamu tidak memberikan Moonlight Sky Bambu ini kepada lelaki tua ini dengan harga 2 juta kristal dewa berkualitas tinggi? Sebuah suara tua tiba-tiba datang dari kotak tamu paling kanan, bergema tanpa henti melalui rumah lelang. Sungguh energi ruang waktu yang kuat. Siapa orang ini? Semua orang segera mulai berspekulasi tentang identitas orang ini. Dari nada suara orang ini, mereka berada di level yang sama dengan dewa-dewa dari 2 tanah suci. Ini, bersama dengan maksud ruang waktu yang dalam, berarti bahwa mereka tidak diragukan lagi adalah dewa-dewa tanah suci ruang waktu. Baik, aku akan membiarkan Senior Void Spirit memiliki Moonlight Sky Bambu. Dewa Lord Verdan Origin tersenyum dan berkata, karena God Lord Void Spirit telah berbicara, junior ini akan berhenti tawar-menawar. Orang dari tanah suci surga jatuh juga memilih untuk menyerah. Dia terutama menargetkan Life Secret Land, dan sekarang Life Secret Land telah menyerah. Dia secara alami tidak dapat melanjutkan dan bersaing dengan Dewa Void Spirit dari tanah suci. Di ruangan paling kanan, seorang tetua usang dengan jubah putih abu-abu ada di dalam, ekspresi tenang di wajahnya. Di sebelahnya adalah wanita es dengan penampilan yang sangat indah dan cantik. Luoling, dengan Moonlight Sky Bambu ini, kamu akan bisa menjadi lebih kuat lagi. God Lord Void Spirit dengan penuh kasih berkata kepada wanita itu. Tuan, tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Sedikit tekad melintas di mata dewa kuno Luoling. Di tempat lain, 2 juta kristal dewa berkualitas tinggi. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa kegirangan. Potongan Moonlight Sky Bambu itu tidak terlalu berguna baginya, tapi dia bisa melelangnya dengan harga setinggi 2 juta. Dengan Moonlight Sky Bambu dilelang, beberapa sumber daya budidaya maksud waktu disiapkan untuk dilelang. 70% dari sumber daya maksud waktu ini telah dilelang oleh Zhao Feng. Meskipun sumber daya maksud waktu ini tidak selangka atau seberharga bambu langit cahaya bulan, semuanya berkualitas sangat tinggi dan masih langka di dunia luar. Jadi, mereka bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Mayoritas dari mereka dibeli oleh dewa-dewa setengah langkah dari tanah suci ruang waktu. Batu roh bulu surgawi, mampu memurnikan jiwa dan memperkuat energi jiwa seseorang. Batu ilahi yang dapat menyebabkan tubuh jiwa berevolusi. Ini bahkan efektif untuk jiwa dewa-dewa setengah langkah. Penatua berjubah putih tersenyum. Harta karun yang bisa memperkuat energi jiwa sudah sangat berharga. Untuk banyak ras, meningkatkan kultivasi seseorang itu mudah sementara meningkatkan level jiwa seseorang sangat sulit. Harta karun yang bisa menaikkan level jiwa? Zhao Feng agak tergoda. Beberapa waktu yang lalu, niat jiwanya telah mencapai level dewa-dewa setengah langkah. Tetapi dia masih belum memiliki kesempatan untuk menstabilkan fondasinya. Jika dia bisa mendapatkan batu roh bulu surgawi, dia bisa sepenuhnya menstabilkan maksud jiwa, bahkan mungkin menggunakannya sebagai dasar untuk terobosan menjadi dewa-dewa. Harga awal untuk batu roh Heaven Soul adalah 700.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Setiap tawaran harus setidaknya 10.000 lebih tinggi. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, beberapa orang meneriakkan tawaran. 720.000, 730.000, 760.000. Terlalu banyak orang yang membutuhkan harta ini, jadi ada banyak penawar. Bahkan Xin Wuheng, dewa-dewa jahat roh, dan tetua kedua dari ras spiritual ikut ambil bagian. Ada juga ahli dari faksi bintang 5 di zona lain. Harga Heaven Soul Feather Spirit Stone segera mencapai 1,4 juta. Perlahan, sebagian besar masyarakat mulai menyerah. Bagaimanapun, hanya dewa setengah langkah dan peringkat 9 puncak yang bisa memanfaatkan harta karun ini secara maksimal, dan harga 1,4 juta sangat tinggi. 1,42 juta.
Dewa-dewa tanah ruang waktu setengah langkah meneriakkan tawaran. 1,46 juta. Dewa-dewa jahat roh belum menyerah dan meneriakkan harganya sendiri. Dia tidak datang ke tempat ini hanya untuk membeli harta karun untuk dirinya sendiri, dia juga mencari harta yang bisa membantu balapannya. 1,5 juta. Lord Verdan Origin dari Life Secret Land tiba-tiba berbicara. Harta karun yang laris ini bahkan diperebutkan lebih sengit daripada Moonlight Sky Bambu. 1,53 juta. Zhao Feng meneriakkan tawarannya sendiri. Dia tidak kekurangan kristal dewa berkualitas tinggi, tetapi dia juga tidak mau bertengkar dengan tanah suci. Pada saat ini, setiap satu dari 5 tanah suci dari 5 zona utama memiliki 1 atau 2 orang yang mencoba untuk batu roh surgawi. Kamu tidak akan berhasil. Wanita tua dari Blazing Gold Raja mencibir. Zhao Feng secara berurutan telah merusak rencana mereka, jadi dia seharusnya berusaha membuat hidup Zhao Feng lebih sulit saat ini. Namun, melihat bagaimana 5 tanah suci dan banyak faksi bintang 5 bertengkar tentang harta ini, dia memutuskan untuk tetap tidak terlibat. Harga Heaven Soul Feather Spirit Stone dengan cepat mencapai 1,7 juta. Harga ini sangat tinggi, dan mayoritas orang sudah keluar. 1,73 juta. Zhao Feng terus meneriakkan tawaran. Siapa di kotak tamu itu? Mereka masih belum menyerah. Petik 2. Apakah dia berencana untuk bersaing dengan 5 tanah suci? Beberapa orang di rumah lelang tidak bisa membantu tetapi melihat kotak tamu Zhao Feng dengan bingung. Pada saat ini, sens ilahi yang kuat memasuki kamar Zhao Feng, mengejutkan dia dan Zhao Yufei. Meskipun ruangan memiliki efek penyaringan, rasa ilahi dari Dewa Surga kedua sangat kuat dan dapat dengan mudah menerobosnya. Itu kamu, God Lord Verdan Origin berseru kaget. Lord Verdan Origin adalah Dewa Surga kedua Dewa Tanah Suci, seorang ahli yang kuat dalam haknya sendiri, jadi dia secara alami tidak merasa takut dalam menggunakan indera ilahi untuk melihat siapa yang ada di dalam kotak Zhao Feng. Junior ini ada di sini, Zhao Feng membalas pesan. Negosiasi perdamaian sebelumnya tidak terlalu adil untuk ras spiritual, jadi saya akan berhenti menawar untuk batu roh surgawi ini, pesan Dewa Lord Verdan Origin kembali, di mana dia berhenti menawar. Ini membuat Zhao Feng agak terkejut. Dia tidak berharap God Lord Verdan Origin menyerah setelah mengetahui siapa dia. God Lord Verdan Origin memberikan penjelasan, tetapi dia tidak menunjukkan hal yang sama ketika mengajukan penawaran terhadap ahli ras spiritual lainnya. Sepertinya Lord Verdan Origin menyukai Zhao Feng. Dewa asli Tanah Suci kehidupan menyerah membuat banyak ahli di rumah lelang terkejut. Sepertinya orang di sana agak termasyur. Banyak orang berspekulasi bahwa setidaknya harus ada Dewa Surga kedua di dalam. God Lord Verdan Origin baru saja menyerah ketika sens ilahi kuat lainnya datang menyapu. Tanah Suci Ruang Waktu, Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke kamar paling kanan. Seorang pria muda, puncak peringkat 9, God Lord Void Spirit agak terkejut. Dia awalnya percaya bahwa Zhao Feng setidaknya harus menjadi dewa-dewa atau seseorang dari Tanah Suci. Jika tidak, mengapa Lord Verdan Origin menyerah? Luoling, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya dalam pengasingan dan tidak memiliki banyak pemahaman tentang dunia luar. Apakah Anda tahu sesuatu tentang orang ini? Dewa-dewa Void Spirit menciptakan gambar Zhao Feng. Itu dia. Dewa kuno Luoling menatap gambar Zhao Feng dengan kaget. Oh, sepertinya anak ini memiliki latar belakang yang cukup. God Lord Void Spirit tersenyum lembut. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang muridnya dan tahu bahwa tidak ada puncak biasa peringkat 9 yang dapat menyebabkan Dewa kuno Luoling sangat terkejut. Tuan, orang ini disebut Zhao Feng, seorang jenius dari ras spiritual. Ada desas-desus bahwa dia secara langsung menembus ke peringkat 6, dan dia juga baik kepada muridmu. Dewa kuno Luoling menjawab dengan jujur. Dia telah menyelidiki Zhao Feng setelah kembali ke Tanah Suci Ruang Waktu. Langsung menerobos ke peringkat 6, God Lord Void Spirit sedikit terkejut. Bahkan keajaiban Dewa Kuasi dari Tanah Suci jarang bisa langsung mencapai peringkat 6. Lupakan, tuanmu menawar harta ini demi kamu. Dewa-dewa Void Roh mendesah. Sementara itu, harga batu pirit bulu surga terus meningkat. Tetapi pada saat ini, suara orang tua tertawa, orang tua ini akan berhenti di sini. Saya berharap teman muda Zhao bisa mendapatkan harta karun ini. Petik 2. God Lord Void Spirit mundur. Siapa orang ini? Dewa pertama Lord Verdan Origin menyerah, dan sekarang Dewa Kekosongan Dewa Tanah Suci Space Time.
Petik 2. Suara-suara yang lebih membingungkan terdengar melalui rumah lelang. Penarikan kedua tanah suci telah membangkitkan rasa ingin tahu para penawar di kotak tamu lainnya. Bahkan Zhao Feng agak terkejut. Bagaimanapun, dia seharusnya tidak memiliki hubungan dengan Dewa Void Roh. Kali ini, Zhao Feng tidak bisa menahan diri dan menggunakan mata spiritual lordnya untuk melihat ke kamar Dewa Void Spirit. Itu dia. Zhao Feng segera mengerti. Pada waktu bersamaan, satu perasaan ilahi demi tingkat kekuatan yang berbeda-beda menyapu kamar Zhao Feng, tetapi hanya Dewa Langit pertama atau di atasnya yang benar-benar dapat melihat ke dalam. 1,8 juta. Zhao Feng mengajukan tawaran lain. Meskipun harga ini jauh melebihi nilai sebenarnya dari Heaven Soul Feather Spirit Stone, Zhao Feng membutuhkan harta ini dan bersedia membayar harga yang sangat besar ini. Anehnya, tidak ada yang menawarinya kali ini. Mungkin dua tanah suci lainnya menyerah telah menyebabkan anggota tanah suci lainnya lebih memperhatikan Zhao Feng. Ada juga fakta bahwa batu roh Heaven Soul paling efektif untuk dewa-dewa setengah langkah ke bawah. Dengan demikian, Zhao Feng memperoleh Heaven Soul Feather Spirit Stone dengan harga 1,8 juta. 8 seni surga suci tertinggi, seni kelas atas tingkat dewa yang diciptakan oleh kekuatan perkasa dari ras surga suci era kuno. Seseorang dapat mengembangkan seni ini sampai ke tingkat puncak dewa surga pertama. Seni ini sangat kuat dan dapat sepenuhnya melawan para pembudidaya Devil Dao. Tua berjubah putih mengumumkan dengan keras. Astaga, seni kelas atas level dewa. Dan itu adalah seni yang ditinggalkan oleh ras surga suci peringkat 11. Ahli yang tak terhitung jumlahnya sangat senang dengan item ini. Seni dan teknik yang baik selalu sangat sulit diperoleh. Tidak ada keraguan kekuatan dari 8 seni surga suci tertinggi, dan bahkan bisa melawan pembudidaya Dao Iblis. Itu dapat dibudidayakan untuk mencapai puncak tingkat dewa surga pertama. Zhao Feng juga terkejut dan tertarik pada seni ini. Seseorang harus menyadari bahwa teknik asal Chaos Heaven Void yang dia kembangkan hanya bisa bertahan sampai dia menjadi dewa-dewa. Seni 8 surga suci tertinggi memiliki latar belakang yang agak bergengsi, diciptakan oleh seorang ahli kuat dari ras surga suci peringkat 11. Bab 1433, Klimaks Lelang. Harga awal dari 8 Ultimate Secret Heaven's Art adalah 1,5 juta kristal dewa berkualitas tinggi. Setiap tawaran baru harus setidaknya 10.000 lebih tinggi. Petik 2. Harga awal dari 8 Ultimate Secret Heaven's Art lebih besar daripada objek aksi sebelumnya. Beberapa tawaran akhir bahkan tidak berhasil mencapai 1,5 juta. Tapi saat tetua berjubah putih selesai berbicara, beberapa orang dengan cepat membuat tawaran. Harga dari 8 Ultimate Secret Heaven's Art naik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan cepat mencapai 2 juta. Para penawar sebagian besar adalah dewa-dewa setengah langkah atau dewa-dewa. Xin Wuheng juga menawar, tetapi harga naik begitu cepat sehingga harga akhir mungkin akan melebihi perkiraannya, jadi dia memutuskan untuk menyerah. 3 juta. Dewa-dewa dari faksi bintang 5 di bawah tanah suci ruang waktu tiba-tiba bergerak, memanggil harga yang mengejutkan. Meski begitu, hanya sebagian dari kelompok yang menyerah. Bahkan ada banyak faksi yang nampaknya mati-matian untuk mendapatkan art ini. Bagaimanapun, seni yang kuat dapat memberikan kekuatan kultivator jauh di atas normal dan memutuskan seberapa jauh mereka dapat melanjutkan jalur bela diri. Meskipun artefak ilahi dengan kualitas tertinggi jarang ditemukan, mereka masih merupakan benda eksternal. Dengan demikian, nilai seni tingkat dewa ini jauh melebihi artefak dewa kualitas tertinggi biasa. Pada akhirnya, 8 seni surga suci tertinggi diambil oleh tanah suci dari zona lain dengan harga 6 juta kristal dewa berkualitas tinggi. Teknik asal Chaos Heaven Void hanya bisa bertahan sampai aku menjadi dewa-dewa. Ketika waktunya tiba, saya harus mencari seni lain atau membuat sendiri. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Dia tidak jauh dari menjadi dewa-dewa sekarang dan harus mulai merencanakan masa depan. Jika ada seni tingkat dewa-dewa yang cocok untuknya, Zhao Feng berencana untuk bergerak. Harga terakhir untuk 8 Ultimate Secret Heaven Art adalah yang tertinggi sejauh ini dan membuat gelombang besar, tapi pelelangan masih jauh dari selesai. Masing-masing dari item berikut adalah harta yang sangat langka, bahkan lebih berharga dari 8 seni surga suci tertinggi. Suasana di rumah lelang dinaikkan hingga mencapai batasnya. Selanjutnya untuk pelelangan adalah kerajaan ilahi yang ditinggalkan oleh puncak dewa langit pertama, diresapi dengan hukum kegelapan.
Selain itu, tampilan aslinya telah sepenuhnya terjaga. Harta atau rahasia dewa-dewa ini mungkin masih ada di dalam. Penatua berjubah putih tersenyum. Apa? Sebuah puncak kerajaan ilahi dewa surga pertama? Petik 2. Sepenuhnya diawetkan. Banyak ahli menemukan diri mereka tergoda oleh item ini. Hanya dewa-dewa yang bisa menciptakan kerajaan ilahi, tetapi mayoritas dari mereka tidak akan mempertahankan kerajaan ilahi mereka. Untuk alasan ini, ketika para dewa-dewa ini terbunuh, kerajaan ilahi mereka tetap ada, berubah menjadi objek tanpa pemilik. Mereka yang cukup beruntung mungkin secara tidak sengaja memasuki salah satu kerajaan ilahi ini, mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan oleh dewa-dewa. Pada saat ini, rumah lelang kerajaan ilahi sedang melelang sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang, kesempatan yang beruntung. Kerajaan ilahi, sok muncul di mata Zhao Feng. Dia bahkan tidak menyangka bahwa kerajaan ilahi dapat dibeli. Jika dewa-dewa setengah langkah mampu memurnikan kerajaan ilahi ini dan mewarisi kekuatannya, mereka biasanya memiliki peluang 90% untuk menjadi dewa-dewa. Jika energi hukum cocok dengan ahli dewa-dewa, mereka dapat menggabungkan kerajaan ilahi ini menjadi kerajaan ilahi mereka sendiri, menjadikannya tidak bisa dihancurkan. Penatua berjubah putih menambahkan penjelasan lebih lanjut tentang kegunaan dan nilai kerajaan ilahi ini. Tentu saja, ada juga kekurangan dalam menggunakan kerajaan ilahi untuk menjadi dewa-dewa, karena akan memengaruhi potensi masa depan seseorang. Tapi juru lelang pasti hanya akan memilih untuk membicarakan keuntungannya. Kerajaan ilahi pada dasarnya dapat menciptakan dewa-dewa. Tidak heran Blazing Gold Rache sangat peduli dengan kerajaan ilahi yang diperoleh Zhao Yufei. Jika dia tidak mendengarnya dari juru lelang lama, Zhao Feng tidak akan pernah tahu tentang ini. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk membeli harta yang dapat membantunya masuk ke level dewa-dewa. Namun, kerajaan ilahi ini terlalu berlebihan, dan kerajaan ilahi berisi hukum kegelapan, yang tidak dimiliki Zhao Feng sama sekali. Dia memiliki jubah ruang waktu dan fragmen artefak leluhur, jadi yang terbaik adalah jika dia berjalan dalam dao ruang waktu. Xin Wuheng juga sangat tergoda, tetapi dia bisa menebak bahwa harga kerajaan ilahi ini pasti akan setinggi langit. Harga awal 3 juta, setiap tawaran baru harus setidaknya 10.000 lebih tinggi dari sebelumnya. Tua berjubah putih itu mengumumkan. Karena kerajaan ilahi ini masih sepenuhnya diawetkan dan dapat menyimpan banyak rahasia atau harta berharga, harga awal kerajaan ilahi ditempatkan pada 3 juta. 4 juta, seorang dewa-dewa menaikkan harga sebesar 1 juta sejak awal. Tapi tawarannya dengan cepat tenggelam. Satu tawaran demi satu diteriakkan, dengan dewa jiwa jahat dewa balai jiwa kuno menjadi salah satunya. 6 juta, dewa tanah suci surga yang jatuh memanggil dengan keras. Dengan harga 6 juta kristal dewa berkualitas tinggi, seni surga suci 8 tertinggi langsung disamai. Sepertinya tanah suci surga yang jatuh bertekad untuk mendapatkan kerajaan ilahi ini. Kerajaan ilahi ini sepenuhnya mampu menciptakan dewa-dewa, dan para ahli dari tanah suci surga yang jatuh selalu mengembangkan niat jahat dan jahat seperti maksud bayangan, maksud kegelapan, dan maksud membusuk. Hukum kegelapan yang terkandung di kerajaan ilahi ini sangat cocok untuk tanah suci surga yang jatuh. Jika mereka berhasil, mereka dapat memiliki keajaiban tak tertandingi menjadi dewa-dewa atau memperkuat kekuatan dewa-dewa yang ada. Tapi ada faksi yang tak terhitung jumlahnya yang berlatih Evil Dao di 5 zona utama, dan semuanya membutuhkan kerajaan ilahi ini. Harga kerajaan ilahi terus naik. 9 juta, dewa tanah suci surga yang jatuh dengan dingin berkata. Harga ini langsung mengintimidasi penawar lainnya dan menyebabkan banyak orang di rumah lelang berseru dengan cemas. Harga 9 juta sangat tinggi, dan sepertinya tanah suci surga yang jatuh memandang barang ini dengan sangat penting dan tidak akan mau melepaskannya. Jadi, semua penawar yang tersisa menyerah. Tepat ketika semua orang percaya bahwa tanah suci surga yang jatuh akan mendapatkan kerajaan ilahi dengan harga tinggi 9 juta. 9,1 juta, Dewa Lord Verdan Origin dengan lembut memanggil, tampak agak acuh tak acuh. 9,12 juta, dewa-dewa tanah surga yang jatuh terus menawar. Sial, kerajaan ilahi ini tidak ada gunanya bagi tanah suci kehidupan. Mereka sengaja mengangkat mata wanita berjubah peri yang berkilat dengan cahaya dingin. Namun, mereka melakukan hal yang sama sebelumnya. Kita harus mendapatkan kerajaan ilahi ini, kata pria berkulit putih dengan garis-garis hitam dengan muram.
11 juta. Suara pria bergaris hitam itu dingin dan kasar, diwarnai dengan sedikit gemetar. Rumah lelang itu meledak dengan suara berisik. Tidak ada yang mengira harga kerajaan ilahi ini hampir 2 kali lipat dari 8 seni surga suci tertinggi. Kerajaan ilahi ini tidak begitu berguna bagi kami, jadi kami hanya akan memberikannya kepada Anda. Dewa Lord Verdan Origin berbicara dengan nada sederhana dan murah hati. Hal ini menyebabkan orang-orang di tanah suci surga yang jatuh hampir meledak dalam kutukan. Untungnya bagi mereka, harga ini masih tidak terlalu masuk akal, dan pada akhirnya mereka telah memperoleh kerajaan ilahi, menjaga wajah mereka di depan Life Sacred Land. Satu kerajaan ilahi sebenarnya dijual seharga 11 juta kristal dewa berkualitas tinggi. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Tentu saja, dia juga mendesah keheranan pada kekayaan yang mendominasi yang dimiliki oleh dewa penguasa tanah suci. Setelah kerajaan ilahi, barang-barang lain yang mengikuti semuanya adalah harta yang sangat berharga. Tanah suci akan mengajukan penawaran setiap saat, dan sebagian besar harga akan mencapai 7 juta kristal dewa atau lebih tinggi. Dan sebagian besar tanah suci yang mendapatkan harta karun ini. Setelah banyak perang penawaran harga tinggi, nilai item yang akan dilelang mulai turun. Tetapi mereka yang mengerti situasinya tahu bahwa klimaksnya akan datang. Item sebelumnya telah menghabiskan modal banyak faksi dan ahli, jadi juru lelang dengan sengaja mengeluarkan item bernilai rendah ini sehingga mereka memiliki waktu untuk membuat persiapan. Kapak kaca emas, artefak ilahi dengan kualitas tertinggi, meski agak rusak, itu berasal dari Blazing Gold Rache peringkat ke-21, dan kekuatannya lebih besar dari artefak dewa kualitas tertinggi yang rusak biasa. Petik 2. Perisai api neraka, artefak divine kualitas tertinggi yang rusak. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan juga dari Blazing Gold Rache peringkat 21. Selanjutnya untuk dilelang adalah beberapa barang yang telah disediakan Zhao Feng. Karena ada banyak dari artefak divine kualitas tertinggi yang rusak ini, mereka sedang dilelang sekaligus. Seperti yang diharapkan, wanita tua dari Blazing Gold Rache pergi dengan kekuatan penuh untuk mendapatkan kembali artefak divine yang telah hilang oleh rasnya. 1,6 juta. Zhao Feng segera menjawab, sesekali menaikkan harga. Sial, itu pasti ras spiritual. Wanita tua itu menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama penawaran untuk batu roh surgawi surga, dewa asal yang mulia dewa telah memberi orang itu beberapa wajah, jadi orang ini mungkin adalah patriark ras spiritual. Zhao Feng tahu untuk tidak berlebihan dan tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Dia terus-menerus mengamati wanita tua di dalam api. Saat dia ragu-ragu, Zhao Feng berhenti. Sama seperti ini, Zhao Feng bisa mendapatkan harga yang agak tinggi untuk artefak ilahi ini, yang kembali ke balap emas berkobar. Dengan ini, semua barang yang disiapkan Zhao Feng untuk dilelang telah dijual. Haha, saya sekarang memiliki hampir 20 juta kristal dewa berkualitas tinggi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bersukacita. Tentu saja, dia harus berterima kasih pada Blazing Gold Rache. Dia mengambil artefak ilahi berkualitas tinggi dari Blazing Gold Rache dan sekarang menjualnya kembali. Yang akan dilelang selanjutnya adalah alat dengan keterampilan unik. Alat khusus ini tidak diragukan lagi terhubung ke perlombaan warisan surga. Hampir semua master arai dan mekanisme dari alam dewa desolate kuno merasakan kerinduan yang luar biasa untuk Heaven's Legacy Rache, dan produk yang mereka ciptakan semuanya menunjukkan pengaruh dari Heaven's Legacy Rache. Beberapa dari alat ini memiliki nilai yang tinggi sementara beberapa di antaranya memiliki nilai yang agak rendah. Alat paling mahal mampu melepaskan serangan yang setara dengan Dewa Langit pertama, dan bahkan bisa diisi ulang setelah digunakan. Alat khusus ini dijual dengan harga 4,5 juta. Pedang naga api iblis surgawi. Eksistensi kelas atas di antara artefak ilahi kualitas tertinggi. Itu dengan lemah diresapi dengan hukum api dan hukum penghancuran, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan artefak ilahi kualitas tertinggi biasa. Itu berasal dari ras naga penghancur peringkat 9. Petik 2. Karena artefak ilahi ini berisi hukum kebakaran dan hukum penghancuran, nilainya jauh melampaui jubah ruang waktu Zhao Feng. Lagi pula, artefak divine kualitas tertinggi yang normal hanya berisi intense essence kelas atas. Paling-paling itu akan diinfuskan dengan lemah dengan satu hukum. Tawaran terakhir adalah 10 juta, hampir harga kerajaan ilahi sebelumnya. Giok Dewa Jiwa Iblis. Batu giok iblis ditinggalkan oleh Dewa Penguasa Iblis Dao.
Setelah menyerap dan memahami energi di dalamnya, seseorang dapat membentuk tubuh jiwa iblis yang unik. Petik 2. Giok Dewa Jiwa Iblis dapat menyebabkan jiwa seseorang berevolusi menjadi tubuh jiwa iblis. Setelah mencapai tingkat dewa-dewa, seseorang harus lebih memperhatikan untuk mengolah jiwa. Tubuh jiwa yang unik tidak diragukan lagi lebih kuat dari tubuh jiwa normal. Selain itu, giok Dewa Jiwa Iblis juga dapat meningkatkan kekuatan dewa-dewa iblis Dao. Munculnya item ini segera memicu perang penawaran yang hiruk-pikuk antara banyak dewa penguasa iblis Dao. Selanjutnya untuk pelelangan adalah fragmen dari artefak leluhur tertinggi. Saat tetua berjubah putih berbicara, rumah lelang segera terdiam. Bab 1434, Kesendirian Tuhan-Tuhan Surgawi membuat gerakannya. Selanjutnya untuk pelelangan adalah fragmen dari artefak leluhur tertinggi. Saat tetua berjubah putih berbicara, rumah lelang yang parau menjadi sunyi senyap. Akhirnya akan muncul, God Lord Heavenly Solitude bergumam, tubuhnya tersembunyi di bawah mantel hitam. Fragmen artefak ancestral macam apa itu? Anggota Life Secret Land menjadi serius. Di sisi lain, anggota Tanah Suci Surga yang jatuh tidak bisa membantu tetapi berdiri dan melihat ke atas panggung. Mereka telah mengetahui bahwa fragmen artefak leluhur akan muncul di lelang kerajaan ilahi, tetapi tidak ada yang tahu jenis apa itu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada panggung. Kecantikan Dewa Kuno peringkat 9 di sebelah tetua berjubah putih mengeluarkan kotak emas. Pada saat ini, bahkan tangannya gemetar. Saat kotak itu dibuka, semburan api merah tua meledak. Suhu di rumah lelang langsung meningkat, dan sejumlah kecil Dewa Kuno peringkat 8 langsung terasa seperti tubuh mereka meleleh. Pada saat yang sama, fragmen artefak leluhur waktu dalam dimensi interspesial Zhao Feng bergetar. Ini adalah, mata Zhao Feng menembus lapisan energi api sehingga dia bisa melihat dengan jelas objek di dalam kotak. Ini adalah bulu berwarna merah keemasan, permukaannya dilapisi dengan ukiran api berwarna merah cerah. Ada nyala api merah tua yang perlahan menyala di ujungnya, memancarkan energi mengerikan dari hukum api. Bahkan Zhao Feng merasakan keinginan yang sangat besar untuk bulu ini pada saat ini. Bagaimanapun, dia juga mengembangkan maksud api. Meskipun dia sudah memiliki satu fragmen artefak leluhur, hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun keberatan memilikinya. Sebuah fragmen dari neraka api artefak leluhur, God Lord Heavenly Solitude terkejut, matanya yang hitam pekat berkilauan. Mungkinkah bulu ini dari neraka yang berkobar? Artefak leluhur tertinggi dari ras gagak emas era kuno? Tidak kusangka itu akan menjadi fragmen dari artefak leluhur yang begitu kuat. Monster tua di rumah lelang yang telah hidup selama puluhan hingga ratusan juta tahun itu sangat terkenal dan langsung mengenali asal mula bulu ini. Fragmen artefak leluhur ini berasal dari artefak leluhur tertinggi dari ras gagak emas, neraka yang berkobar. Itu berisi hukum api yang paling murni, dan energi api yang dimilikinya bukanlah api biasa, tetapi api gagak emas. Tetua berjubah putih menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara perlahan. Cepat dan mulai. Sudah ada beberapa orang di rumah lelang yang siap menawar. Fragmen dari Blazing Hell ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Selain itu, hukum kebakaran adalah hukum yang sangat umum digunakan. Mayoritas dewa-dewa yang hadir dapat menggunakan fragmen artefak leluhur ini sesuka hati. Tetapi bahkan jika seseorang menumbuhkan energi yang berbeda dari energi yang terkandung dalam fragmen artefak leluhur, tidak ada yang bisa menolak godaan dari fragmen artefak leluhur. Harga awal fragmen artefak leluhur adalah 20 juta. Setiap tawaran baru harus setidaknya 100.000 lebih tinggi dari sebelumnya. Tua berjubah putih mengumumkan dengan keras. Harga awal fragmen artefak leluhur sudah 20 juta. Beberapa dewa yang kurang kaya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan tawaran. Meskipun ini adalah harga yang mengejutkan, juru lelang baru saja selesai berbicara ketika seseorang meminta penawaran. 21 juta, 23 juta, 24 juta. Teriakan demi teriakan memenuhi rumah lelang. Fragmen artefak leluhur tak ternilai harganya, dan ada beberapa dewa-dewa yang bahkan bersedia menyerahkan semua yang mereka miliki. Dan beberapa box tamu yang selama ini sunyi juga mulai mengeluarkan tawaran. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan hampir 10 aura dewa-dewa baru, mayoritas setara dengan dewa-dewa asal asli dan satu atau dua yang beberapa kali lebih kuat. 5 tanah suci memiliki banyak dewa-dewa, dan semuanya mengambil bagian.
Beberapa saat kemudian, harga fragmen artefak ancestral telah mencapai 40 juta. Namun meski dengan harga tersebut, jumlah penawar tidak berkurang secara signifikan. Sebuah fragmen artefak ancestral terlalu berharga. Setiap dewa-dewa yang memiliki satu akan dapat mendominasi orang-orang yang memiliki level yang sama dan bahkan menantang mereka yang levelnya lebih tinggi. Sepertinya banyak orang datang murni untuk fragmen artefak leluhur. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. 50 juta, Tuhan memanggil dengan gelisah. Tetapi bahkan harga ini langsung ditenggelamkan oleh dewa-dewa lainnya. Sebagian besar kerumunan di rumah lelang hanya menjadi penonton perang penawaran ini, tetapi mereka semua masih merasa sangat bersemangat dan gelisah. 60 juta, 63 juta. Akhirnya, ketika fragmen artefak ancestral mencapai harga ini, jumlah orang yang menawar tiba-tiba turun. Sial, menawar untuk kerajaan ilahi sebelumnya membutuhkan sejumlah besar dana kami. Pria bergaris hitam berkulit putih dari tanah suci surga jatuh agak tidak mau. Pada saat harga fragmen artefak leluhur mencapai 80 juta, hanya beberapa faksi kuat yang tersisa. Semuanya sangat berhati-hati saat mengajukan penawaran sekarang. Bagaimanapun, 80 juta kristal dewa berkualitas tinggi bukanlah angka kecil. Bahkan dewa surga kedua dari tanah suci harus berhati-hati saat membuat tawaran. 100 juta, suara serak dan seram tiba-tiba datang dari bawah. Rumah lelang langsung terdiam. Semua orang berpaling untuk menatap orang misterius yang wajahnya ditutupi oleh mantel hitam. Tawaran sebelumnya adalah 83 juta, tetapi sekarang, orang ini telah membawa harganya langsung ke 100 juta. Bahkan 5 tanah suci menjadi ragu-ragu. 100 juta 100 ribu, Dewa Tanah Suci Ruang Waktu membuat tawaran. 110 juta, pria misterius itu mengajukan penawaran. Tanah Suci Ruang Waktu hanya menambahkan 100 ribu, tetapi pria misterius ini menambahkan 10 juta. Semua tanah suci langsung mengakhiri ide untuk mendapatkan fragmen. Meskipun mereka telah menyerah pada perang penawaran, semua orang ingin melihat siapa pria misterius di balik mantel hitam ini. Bahkan tanah suci tidak mampu mengalahkan dia. Banyak orang di rumah lelang menoleh untuk melihat pria misterius ini. Tetapi bahkan rasa ilahi dari surga kedua dewa-dewa ditolak, tidak dapat melihat wajah di dalamnya. Suara ini agak familiar. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan fokus. Secara bertahap, tatapannya menembus mantel hitam. Tiba-tiba, orang di bawah mantel hitam menoleh ke Zhao Feng dan mendengus dingin. Zhao Feng langsung merasakan jiwanya bergetar. Kesendirian Tuhan-Tuhan surgawi. Jantung Zhao Feng berdebar kencang saat dia segera membuang muka. Dia tidak mengharapkan dewa kesendirian surgawi menjadi orang yang mendapatkan fragmen artefak leluhur pada akhirnya. Jelas bahwa faksi di belakangnya sama sekali tidak sederhana. Dengan fragmen artefak leluhur terjual, lelang kerajaan ilahi secara bertahap mendekati akhirnya. Harta yang mengikuti tidak dapat dibandingkan dengan fragmen artefak leluhur, tetapi mereka masih cukup berharga. Ginseng asal Dewa Surga Void. Itu dapat meningkatkan kemungkinan setengah langkah dewa-dewa menembus level dewa-dewa sekitar 20%. Jika dewa kuno mengambilnya, itu akan sangat meningkatkan kultivasi mereka. Saat tetua berjubah putih mengumumkan tanaman berharga ini, banyak dewa-dewa setengah langkah di rumah lelang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun itu hanya 20%, bahkan 10% akan memiliki dewa-dewa setengah langkah yang memperebutkan diri mereka sendiri untuk mendapatkannya. Ada 3 ginseng asal Dewa Surga Void yang akan dilelang. Benar-benar ada sesuatu seperti ini. Zhao Feng memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Harga awal ginseng Heaven Void God Origin adalah 1,5 juta, tetapi harganya segera melonjak menjadi 3 juta. 3,2 juta. Zhao Feng mulai bergerak. Zhao Feng bertekad untuk mendapatkan tanaman ini, dan dia telah mendapatkan sejumlah besar kristal dewa dari lelang ini, jadi dia sangat percaya diri. Pada akhirnya, Zhao Wan berhasil mendapatkan ginseng Heaven Void God Origin pertama seharga 4,3 juta. Perang penawaran berjalan jauh lebih lancar dari yang diharapkan Zhao Feng. Bagaimanapun, ginseng asal Dewa Surga Kosong hanya bisa meningkatkan peluang menjadi dewa-dewa sebesar 20%. Di atas 3 juta, tidak lagi hemat biaya. Terlebih lagi, dalam fase terakhir lelang ini, berbagai faksi telah menghabiskan sebagian besar dana mereka, beberapa di antaranya telah dikosongkan sepenuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa Zhao Feng telah menemukan celah kecil. Sial, saya pasti akan mendapatkan yang kedua.
Meskipun Zhao Feng telah mendapatkan yang pertama, masih ada 2 lagi, dan banyak ahli bersiap untuk perang penawaran kedua. Ginseng Heaven Void God Origin kedua memiliki harga mulai 1,5 juta. Setiap tawaran baru harus 10.000 lebih tinggi dari yang terakhir. Petik 2. Penatua berjubah putih baru saja selesai berbicara. Tidak ada peningkatan harga yang lambat. 4,3 juta, Zhao Feng berkata. Dia menghemat waktu dengan cara ini. Sial, orang itu lagi. Dia sudah mendapatkannya, tapi dia bahkan tidak melepaskan yang kedua. Cukup banyak orang di rumah lelang yang marah dengan ini. 4,35 juta, seseorang berteriak dengan marah. Saudara Feng, kamu sudah mendapatkan 1 ginseng asal Dewa Surga Void. Mengapa Anda masih menawar? Zhao Yufei agak bingung. Untukmu, Zhao Feng tersenyum tipis. Ginseng asal Dewa Surga Void adalah harta yang dapat meningkatkan peluang menjadi dewa-dewa. Kualitasnya jauh melebihi Moonlight Sky Bambu, jadi Zhao Feng tidak bisa menduplikasinya. Selain itu, dia telah menghasilkan uang yang cukup banyak, jadi dia sebaiknya terus menawar. Pada akhirnya, Zhao Feng memperoleh ginseng Heaven Void God Origin kedua dengan harga 4,9 juta. Para ahli di rumah lelang percaya bahwa Zhao Feng akan berhenti di sini. Tetapi untuk ginseng asal Dewa Surga Void ketiga, Zhao Feng sekali lagi memasuki perang penawaran, akhirnya mendapatkannya dengan harga 6 juta. Setelah pelelangan selesai, Zhao Feng dan Zhao Yufei keluar, sekali lagi menarik perhatian banyak orang. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Zhao Feng adalah orang yang telah membeli 3 ginseng asal Dewa Surga Void berturut-turut. Xin Wuheng, setelah menempuh jarak tertentu, Zhao Feng dan Zhao Yufei menemukan Xin Wuheng. Zhao Feng, Zhao Yufei, Xin Wuheng agak terkejut. Mereka bertiga pergi ke rumah teh kelas atas di dalam cincin perdagangan kerajaan ilahi. Bagaimana itu? Bagaimana kabar ras dewa raksasa? Zhao Feng bertanya. Meskipun Xin Wuheng telah memperoleh banyak sumber daya berharga dari treasuri warisan leluhur, kebanyakan dari mereka terkait dengan maksud waktu. Selain itu, ras dewa raksasa akan membutuhkan waktu sampai bisa mencapai tingkat di mana ia bisa bertarung melawan balai jiwa kuno. Tidak masalah, ras dewa raksasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kami sedang merekrut tentara. Xin Wuheng berpikir sejenak sebelum berbicara. Ras dewa raksasa pernah mengendalikan balai jiwa kuno, dan ada beberapa faksi saat itu yang setia pada ras dewa raksasa. Karena ras dewa raksasa tidak menunjukkan kekuatan untuk melawan balai jiwa kuno, faksi-faksi ini tidak berani membantunya secara sembarangan. Tapi sekarang, Xin Wuheng telah menjadi dewa-dewa, dan ras dewa raksasa dengan cepat menguat, seperti halnya fraksinya. Beberapa waktu lalu, ras spiritual berperang dengan Blazing Gold Rache. Saya mengumpulkan beberapa rampasan dari medan perang. Saya awalnya berencana untuk melelang mereka, tetapi lelang kerajaan ilahi terlalu berkelas dan tidak mempedulikan hal ini. Jika Anda memiliki kegunaan untuk mereka, Anda dapat mengambilnya. Zhao Feng mengambil dimensi interspesial dan meletakkannya di atas meja batu. Di dalamnya ada banyak artefak ilahi dengan kualitas rata-rata dan kualitas tinggi, serta banyak sumber daya tingkat rendah. Ini tidak berguna bagi Zhao Feng, dan rumah lelang kerajaan ilahi telah menolak untuk menerimanya, tetapi mereka bisa sangat membantu Xin Wuheng dan ras dewa raksasa. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Xin Wuheng mengambilnya, tidak berusaha menolak. Mereka bertiga dengan bebas mengobrol selama setengah hari sebelum berpisah. 3 hari kemudian, Zhao Feng dan Zhao Yufei mengikuti tetua kedua dari perlombaan spiritual dan meninggalkan cincin perdagangan kerajaan ilahi. Setiap orang yang datang ke cincin perdagangan kerajaan ilahi kali ini datang dengan panen yang signifikan. Setelah kembali, mayoritas memasuki pengasingan. Di dalam jubah ruang waktu, mari kita coba lagi untuk mencapai maksud ruang tingkat 9. Mata Zhao Feng tenggelam. Hanya ketika seseorang mencapai level 9 dalam suatu niat, seseorang dapat dianggap sebagai dewa-dewa setengah langkah. Bab 1435, Permohonan Bantuan. Di dalam jubah ruang waktu, beberapa sumber inten luar angkasa tingkat tinggi melayang di depan Zhao Feng. Inti dari sumber daya ini perlahan-lahan diserap oleh Zhao Feng. Energi luar angkasa yang sangat jelas muncul di sekitarnya, membuat Zhao Feng tampak buram dan tidak jelas. Level 9 adalah puncak dari inten. Untuk memahami maksud sejauh ini, seseorang biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama.
Namun, Zhao Feng memiliki sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya dan artefak ilahi ruang waktu kualitas tertinggi di jubah ruang waktu. Selain itu, dia juga memiliki beberapa bakat dalam Space Intent. Bukan tidak mungkin baginya untuk berhasil dalam periode waktu yang lebih singkat. Di dekatnya, naga penghancur hitam membuka matanya. Space Intent, dekat level 9. Naga penghancur hitam merasakan riak spasial yang kuat datang dari Zhao Feng dan terpana. Setelah perang antara dua ras, naga penghancur hitam menerobos ke puncak peringkat 9, dan awalnya percaya bahwa itu akan segera menyusul Zhao Feng. Ini karena standar untuk dewa-dewa setengah langkah adalah maksud tingkat 9, sesuatu yang terhubung dengan kemampuan pemahaman dan bakat seseorang. Dan niat api yang dibudidayakan lebih mudah untuk diolah daripada inten luar angkasa, jadi naga penghancur hitam percaya bahwa itu akan mencapai level 9 terlebih dahulu. Tapi tidak lagi yakin tentang itu. Berdengung, bats, ruang dimensi jubah ruang waktu menjadi terdistorsi dan tidak teratur. Mereka yang berkultivasi rendah dan tidak terampil dalam Space Intent tidak akan mampu bertahan dalam dimensi ini. Situasi ini berlangsung selama 1 tahun penuh, hanya memburuk seiring berjalannya waktu. Suatu hari, distorsi jubah ruang waktu tiba-tiba berhenti. Keberhasilan, naga penghancur hitam membuka matanya dan menunggu dengan nafas tertahan. Tiba-tiba, inten luar angkasa yang dalam dan tak terduga mulai keluar dari Zhao Feng. Dimensi yang terdistorsi langsung tenang. Naga penghancur hitam juga merasakan bahwa dimensi ini telah menjadi lebih luas dan lebih kuat. Inten ruang tingkat 9. Dewa-dewa setengah langkah. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya terangkat ke udara. Dengan inten luar angkasa di level 9, dia sekarang memiliki kendali penuh atas kekuatan jubah ruang waktu. Tuan, selamat telah menjadi dewa-dewa setengah langkah. Black Destruction Dragon segera menyuarakan ucapan selamatnya. Setelah menjadi dewa-dewa setengah langkah, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan duduk bersila di tanah. Dia perlu menstabilkan fondasinya, dan intetnya yang lain juga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Selain itu, sekarang setelah Space Intentnya telah mencapai level 9, dia bisa mengolah level kelima dari teknik asal Chaos Heaven Void. Begitu dia mengembangkan level ini, dia akan memiliki lompatan kekuatan yang signifikan. 3 tahun di jubah ruang waktu berlalu dalam sekejap mata. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng menyatukan intetnya dan juga meningkatkan level intetnya yang lain. Selain itu, ia telah mulai menumbuhkan tingkat kelima dari teknik asal kekosongan surga Chaos, dan kekuatan ilahi asal Chaosnya menjadi lebih kuat. Saat mengembangkan seni ini, Zhao Feng juga mengembangkan keterampilan tempur yang kuat dari tingkat kelima, lubang hitam surga kekacauan. Skill ini adalah versi upgrade dari Chaos Heaven Void Ring. Ini secara maksimal memperkuat kekuatan pertahanan dan melahap keterampilan ini dan juga menambahkan kemampuan ofensif. Meskipun Chaos Heaven Black Hole adalah keterampilan tempur dari tingkat kelima teknik Chaos Heaven Void Origin, itu masih sangat sulit untuk dibudidayakan. Seseorang harus berada di puncak level kelima untuk benar-benar menggunakannya. Zhao Feng hanya mendapatkan pemahaman dasar tentang itu saat ini. Dia membutuhkan lebih banyak waktu sampai dia bisa menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Waktu berlalu, dan Zhao Feng sekarang telah mengasingkan diri dalam jubah ruang waktu selama 8 tahun. Suatu hari, Zhao Feng merasakan riak energi yang kuat dari dimensi interspatialnya dan mengakhiri kultivasinya. Apa yang salah? Zhao Feng mengeluarkan fragmen artefak ancestral. Fragmen artefak leluhur telah melepaskan riak kuat itu. Lord Twilight Valley ingin saya memberitahu Anda bahwa Xin Wuheng telah meminta bantuan dari Anda. Suara tua datang dari fragmen artefak ancestral. Ras dewa raksasa memiliki segel dewa kuno, memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan lembah Twilight di dalam kerajaan ilahi perlombaan cahaya, dan lembah senja memiliki cara untuk berkomunikasi dengan fragmen artefak leluhur. Apa? Ras dewa raksasa dalam bahaya? Zhao Feng linglung. Ketika dia bertanya kepada Xin Wuheng bagaimana keadaan di cincin perdagangan kerajaan ilahi, Xin Wuheng mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi jika Xin Wuheng sekarang secara langsung meminta bantuannya, jelas bahwa situasi ras dewa raksasa sama sekali tidak baik. Sekarang dia memikirkannya, ini pasti masalahnya. Meskipun Xin Wuheng telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dari kerajaan ilahi ras cahaya, ras dewa raksasa tidak mungkin berkembang ke tingkat yang cukup kuat untuk bersaing melawan balai jiwa kuno hanya dalam beberapa dekade.
Xin Wuheng berharap Zhao Feng dan Zhao Yufei menggunakan koneksi mereka agar ras spiritual mengirimkan bala bantuan. Namun, ras spiritual sangat jauh dari zona Cixing, dan dua ras tidak memiliki hubungan sebelumnya. Selain itu, ras spiritual baru saja mengalami perang besar dan membutuhkan waktu untuk pulih dari kerugiannya yang menyedihkan. Ras rasional manapun tidak akan pernah membantu faksi aneh di saat seperti ini. Tetapi Zhao Feng masih harus mencoba. Setelah meninggalkan jubah ruang waktu, Zhao Feng pergi mencari tetua kedua dan menjelaskan situasinya. Zhao Feng, sang patriark sedang bepergian ke luar negeri, tetua agung dalam pengasingan, dan kata-kata terkutuk dari kematian di tubuhku belum sepenuhnya dibatalkan. Apalagi ini adalah perang antara faksi bintang 5 di zona yang berbeda. Perlombaan spiritual tidak ada di tempat untuk campur tangan. Petik 2. Seperti yang diharapkan, perlombaan spiritual tidak dapat mengirim bala bantuan. Dengan penatua kedua membuat penolakan yang bijaksana. Ras spiritual adalah faksi dari zona Ziling. Benar-benar agak tidak pantas untuk campur tangan dalam perang di zona lain. Selain itu, harapan ras dewa raksasa mengalahkan balai jiwa kuno pada tingkat kekuatannya saat ini sangat kecil. Jika ras spiritual dengan sembrono mengirim bala bantuan, mereka mungkin tidak kembali. Karena itu masalahnya, aku akan pergi sendiri. Ekspresi Zhao Feng tanpa emosi. Dia hanya bisa mencapai levelnya dan memiliki harta yang menentang surga seperti fragmen artefak leluhur karena Xin Wuheng telah melawan seluruh rasnya dan mendukung Zhao Feng masuk ke treasuri warisan leluhur. Selain itu, Nan Gongsheng dan Kun Yun juga bersama ras dewa raksasa. Selain itu, Zhao Feng baru saja menjadi dewa-dewa setengah langkah, kekuatannya meningkat secara signifikan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung bahkan melawan dewa-dewa. Dan perang tidak selalu berarti buruk. Dalam perang sebelumnya, dia telah menuai panen besar dari Blazing Gold Rache dan menukarnya dengan 20 juta kristal dewa berkualitas tinggi. Tapi kekayaan semacam ini masih tidak seberapa di tempat seperti rumah lelang kerajaan ilahi. Dengan pergi membantu ras dewa raksasa, dia mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang. Zhao Feng, kamu tidak boleh gegabah. Elder kedua segera meringis. Zhao Feng memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi dewa-dewa, bahkan mencapai surga kedua atau ketiga. Dia memiliki begitu banyak potensi sehingga ras spiritual secara praktis menganggapnya sebagai anggota ras mereka. Elder, tenanglah. Saat itu, bahkan dewa-dewa api Cloud tidak bisa melakukan apapun padaku. Zhao Feng dengan percaya diri menyatakan. Ancient Soul Hall tidak bisa dibandingkan dengan Blazing Gold Rache. Faksi ini cukup kuat untuk menggulingkan ras dewa raksasa. Ini sendiri adalah bukti betapa abnormal itu. Tetua kedua segera mencoba membujuk Zhao Feng. Tapi tiba-tiba, energi luar angkasa yang kuat meletus dari tubuh Zhao Feng, menyegel ruang sekitarnya. Bahkan tetua kedua merasakan tekanan spasial. Anda adalah dewa-dewa setengah langkah? Elder kedua tercengang. Zhao Feng sudah menjadi dewa-dewa setengah langkah, dan itu ada di Space Intent. Dewa-dewa biasa sudah tidak berdaya melawan Zhao Feng di masa lalu, dan sekarang mereka bahkan lebih tidak mampu. Bahkan jika Zhao Feng bukan tandingannya, dengan inten ruang tingkat 9 dan hukum waktunya, melarikan diri akan menjadi tugas yang mudah. Pada akhirnya, tetua kedua setuju untuk mengizinkan Zhao Feng pergi dan membantu ras dewa raksasa. Tetua, aku mempercayakan Yufei padamu. Sebelum pergi, Zhao Feng agak tidak nyaman meninggalkan Zhao Yufei. Zhao Yufei memiliki potensi yang sangat besar, dan jika dia diberi cukup waktu, dia bisa menjadi dewasa dengan cepat. Zhao Yufei saat ini dalam pengasingan dan Zhao Feng tidak memberitahunya bahwa dia akan pergi. Zhao Yufei tidak memiliki kekuatan untuk digunakan dalam pertempuran antara faksi bintang 5. Ras dewa raksasa tidak aman saat ini, dan ras spiritual tidak akan pernah membiarkan Zhao Yufei pergi. Untuk meminimalkan masalah, Zhao Feng memutuskan untuk pergi sendiri. Zhao Feng, ras spiritual tidak dapat mengirim terlalu banyak ahli, tetapi kami masih dapat mengirim beberapa dewa kuno peringkat 8 atau 9 dengan Anda. Tetua kedua masih agak gelisah. Tidak perlu. Zhao Feng menolak tawaran baik hati dari tetua kedua. Jika dewa-dewa memimpin tim, ras spiritual akan dapat tiba di zona Cixing sedikit lebih cepat, tetapi membawa beberapa peringkat 8 atau peringkat 9 hanya akan memperlambatnya. Dan Zhao Feng tidak pergi sendiri, dia memiliki banyak pembantu kuat yang ikut dengannya. Selain itu, jika Zhao Feng pergi sendiri,
dia bisa menggunakan kerajaan ilahi perlombaan cahaya, memungkinkan dia mencapai zona Cixing dalam waktu yang sangat singkat. Dia secara alami tidak bisa membiarkan orang luar tahu tentang ini. Semua faktor ini berperan dalam penolakan Zhao Feng. Setelah meninggalkan ras spiritual, Zhao Feng pergi ke daerah tersembunyi dan terpencil. 1 bulan kemudian, ledakan, Bats, fragmen artefak ancestral melayang di udara, melepaskan energi waktu yang sangat besar yang terhubung dengan gelombang energi yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, sebuah jalan terbentuk. Kerajaan ilahi perlombaan cahaya sangat berlevel tinggi dan berisi energi dalam jumlah besar. Pada saat ini, Twilight Valley telah memindahkan kerajaan ilahi ke dekat zona Ziling dan menyiapkan jalan, dan Zhao Feng dapat langsung memasuki kerajaan ilahi perlombaan cahaya. Setelah memasuki kerajaan ilahi, Zhao Feng akan dapat mencapai zona Cixing lebih cepat. Suara mendesing, Zhao Feng melompat ke jalan setapak. Setelah beberapa saat perselisihan ruang waktu, dia muncul di tanah terlarang Light Rache Divine Kingdom, di sebelah pohon waktu. Seorang tetua melayang di depannya, tubuhnya terbuat dari aliran cahaya yang mengalir. Senior Twilight Valley, terima kasih banyak. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa Twilight Valley. Jika tebakannya benar, Twilight Valley saat ini adalah Dewa Langit pertama, tetapi dia tampaknya memancarkan aura yang tak terduga. Tidak lama sejak pertemuan terakhir kita, tapi kau sudah setengah langkah dewa-dewa. Twilight Valley agak terkejut. Zhao Feng telah meninggalkan tempat ini sebagai dewa kuno peringkat 9. Aku berterima kasih atas hasil panen dari kerajaan ilahi perlombaan cahaya, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Zhao Feng menghabiskan periode berikutnya dalam kerajaan ilahi perlombaan cahaya, mengolah atau mengasah dirinya di daerah berbahaya. 3 bulan kemudian, Twilight Valley menciptakan jalur lain dan mengirim Zhao Feng ke zona Cixing, dekat dengan lokasi ras dewa raksasa. Ada tanah terlarang yang sangat berbahaya di zona Cixing yang dikenal sebagai dunia bawah yang terik. Dunia diselimuti kabut merah yang memarahi. Bahkan dewa sejati peringkat 6 yang mendekati tempat ini akan dengan cepat diserang oleh racun api korosif. Racun api di sini sangat istimewa, tidak hanya menyerang tubuh, itu juga mempengaruhi jiwa. Semakin jauh seseorang berkelana, semakin kuat racun api itu. Bahkan dewa kuno akan terpengaruh sampai batas tertentu. Seseorang kadang-kadang bisa melihat sosok raksasa hitam pekat di lava yang membara di bawah tanah, masing-masing memancarkan aura menyala-nyala yang berbahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok perlahan melintasi dunia bawah yang panas. Pemimpin mereka adalah pria jangkung dan ramping dengan ekspresi dingin dan kasar. Tubuhnya terbenam dalam kabut gelap dan hantu yang mencegah kabut beracun yang menyengat. Ah! Teriakan datang dari belakang rombongan. Beberapa ahli dan praktisi dao kedokteran segera pergi. Mereka benar-benar tahu cara bersembunyi. Tidak kusangka mereka akan lari ke tempat seperti ini. Dewa kuno peringkat 9 terkutuk. Balai jiwa kuno telah memobilisasi hampir seluruh faksi untuk menemukan ras dewa raksasa, menyisir hampir setiap inci zona Cixing. Perjuangan mereka akan segera berakhir. Pemimpinnya, dewa-dewa jahat roh, tertawa jahat.